Sosok Ujang Sutisna, jaksa penuntut umum tuntut bebas guru Supriyani dituduh aniaya siswa di Konsel. Mengenal sosok Ujang Sutisna, jaksa penuntut umum JPU yang tuntut guru Supriyani bebas. Tuntutan ini disampaikan oleh Ujang Sutisna dalam sidang pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Dalam sidang tersebut, JPU Ujang Sutisna menyatakan bahwa Supriyani yang didakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap seorang murid SD yang merupakan anak seorang polisi, seharusnya dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Lantas siapakah sosoknya? Ujang Sutisna SH adalah Kepala Kejaksaan Negeri, Kajari, Konawe Selatan, Konsel. Ujang Sutisna sebelumnya menjabat sebagai koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah. Dengan pengalaman selama lebih dari 30 tahun di Kejaksaan, Ujang Sutisna dikenal memiliki pengalaman yang luas dan kompetensi tinggi di bidang penegakan hukum, serta diharapkan dapat melanjutkan dan meningkatkan kinerja Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Ujang lahir di Bandung, tanggal 6 September tahun 1973. Riwayat kedinasan, 1. Kabak Hukum Setda Kabupaten Sumedang tahun-tahun 2014 sampai tahun 2020. Status, dikaryakan. 2. Jaksa Fungsional Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung RI tahun 2020. 3. Koordinator di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah tahun-tahun 2021 sampai tahun 2024. Supriyani dituntut bebas. Guru honorer Supriyani dituntut bebas dalam sidang pembacaan tuntutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Andulo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Senin, tanggal 11 November tahun 2024. Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, kata JPU Ujang Sutisna saat membacakan penuntutan, dikutip dari tribunnyusultra.com, Senin, tanggal 11 November tahun 2024. 1. Menyatakan menuntut terdakwa Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, jelasnya menambahkan. Jaksa menuntut Supriyani bebas, karena tidak ada hal memberatkan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan penuntut umum, maka walaupun perbuatan pidana dapat dibuktikan, akan tetapi tidak dapat dibuktikan adanya sifat jahat mensrea, kata jaksa. Oleh karena itu terdakwa Supriyani tidak dapat dikenakan pidana kepadanya. Oleh karena unsur pertanggungjawaban pidana tidak terbukti, maka dakwaan kedua dalam surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan, tambah jaksa membacakan tuntutan. Kesimpulan jaksa juga menyimpulkan, kalau perbuatan terdakwa memukul bukan tidak pidana. Perbuatan terdakwa Supriyani memukul anak korban, namun bukan tindak pidana, ungkap jaksa. Jaksa juga mengemukakan tidak ada hal-hal yang memberatkan terdakwa Supriyani. Hal memberatkan tidak ada, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, kata jaksa. Sehingga, jaksa penuntut umum Pengadilan Negeri Konawe Selatan menuntut supaya Majelis Hakim Andulo memutuskan terdakwa bebas. Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andulo memutuskan, 1. Menyatakan menuntut Supriyani lepas dari segala tuntutan hukum, kata JPU. Sebelumnya, kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan optimis kalau kliennya itu bisa dituntut bebas. Karena dalam hal pembuktian, JPU kurang maksimal dan tak terlalu kuat, sedangkan kami sangat maksimal untuk membuktikan kalau Supriyani tidak bersalah, katanya, melansir dari Tribun Sultra. Kata Andri bukan hal yang haram apabila JPU menuntut bebas kliennya tersebut. Bukan hal yang haram JPU menuntut bebas. Itu diatur dalam peraturan Jaksa Agung. Kalau menggunakan hati nurani saya rasa akan dituntut bebas, tuturnya. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Sultra, Dodi mengatakan tuntutan jaksa akan disusun berdasarkan fakta persidangan. Semua fakta didapatkan selama pembuktian di persidangan. Keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa akan menjadi landasan JPU dalam menyusun tuntutan, ujar Dodi. Kasusnya tak layak naik ke pengadilan.
Kasus Guru Supriyani yang dipolisikan wali murid karena dituduh memukul sang murid dinilai tak layak naik ke pengadilan. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, PBHI, Julius Ibrani. Julius menyampaikan hal itu dalam dialog Kompas Petang, Kompas TV, Sabtu, tanggal 9 November tahun 2024. Menjawab pertanyaan tentang apakah kasus dugaan penganiayaan itu layak naik ke pengadilan. Kalau menurut saya jelas tidak layak, ucapnya. Pertama, saya mau lihat begini, dalam kasus-kasus yang sifatnya dugaan kekerasan antara guru dan juga kepada murid, yang pertama kali dikedepankan itu tidak boleh keterangan, karena keterangan dari saksi, dari para pihak yang terlibat itu dapat dipengaruhi oleh faktor apapun, ungkapnya. Terlebih lagi, lanjut Julius, jika keterangan itu berasal dari orang yang berkepentingan, baik terlapor maupun pelapor. Satu-satunya bukti yang bisa didorong untuk dilihat secara objektif adalah scientific evidences. Nah, alat bukti saintifik ini dari awal tidak terlihat. Oleh karena itu, kalau saya perhatikan kemarin, ada dokter forensik, secara saintifik luka dengan model sedemikian bisa saja dengan alat yang lain, dengan metode pendekatan tindakan yang lain, bisa gesekan dan segala macam, tuturnya. Artinya, kata dia, scientific evidences tersebut tidak dipertimbangkan di awal, sehingga harus diperiksa pada saat persidangan. Sementara, Andre Darmawan selaku kuasa hukum Supriyani, yang juga menjadi narasumber dalam dialog tersebut mengatakan, sidang dengan agenda pembuktian sudah selesai. Sidang pembuktian sudah selesai ya, kita menghadapi sidang tuntutan dari jaksa, ucapnya. Dalam sidang pembuktian, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan pada pihaknya untuk menghadirkan saksi dan ahli untuk membuktikan bahwa Supriyani tidak bersalah. Terkini, pihaknya telah menghadirkan saksi ahli dokter forensik yang menyebut bahwa luka di paha korban bukan karena pukulan sapu. Ini sudah terkonfirmasi bahwa luka di paha korban, yang diduga korban ini, itu clear dinyatakan oleh dokter forensik ya, bahwa penyebabnya bukan pukulan sapu ya, tapi ada penyebab lain, yaitu ada gesekan dengan suatu benda tumpul yang permukaannya kasar, ujarnya. Adapun diketahui, tercatat Supriyani sudah menjalani 7 kali sidang, sebelumnya sudah pemeriksaan saksi-saksi hingga terdakwa. Ahli forensik mengatakan, mau sekuras apapun pukulan itu, cuma dia menimbulkan luka memar. Nah, kemudian kita lihat coba barang buktinya yang lain, misalnya celana. Celana kan kelihatan tidak ada apa-apanya. Kalau ada gesekan, itu pasti celananya robek. Jadi saya pikir bahwa mungkin jaksa karena malu saja misalnya mengakui bahwa sebenarnya tidak ada kejadian itu. Jadi membuat tuntutan yang aneh. Dia menyatakan bahwa ada perbuatan tapi tidak ada mens rea. Bagaimana tiba-tiba Ibu Supriyani mau tiba-tiba pergi memukul seorang anak? Ya, dia lagi posisi mengajar misalnya, Ibu Lilis juga lagi mengajar anak tersebut, tiba-tiba dia mau datang memukul. Jadi saya pikir tuntutan yang aneh. Ya, nantilah kita akan jawab nanti di pledoi ya, pembelaan kita. Oke. Bu, perasaannya Bu divonis bebas bagaimana Bu? Senang, alhamdulillah, mudah-mudahan itu bisa vonis bebas. ya, divonis bebas. Tapi tetap akan detail ya kalau tidak memukul Bu ya. Tidak memukul kertas. Yang penting nggak memukul itu aja. Iya. Itu aja. Itu sumbernya di situ. Oke. Kan di barang dan yang sedang dikonsen paksakan di barang. Mana alat